Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan Al-Fakir untuk mengajak hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada dalam rangka kajian yang diselenggarakan oleh LDNU MWC Kedung Jajang Kabupaten Lumajang. Lembaga dakwah ini yang insya Allah akan berisi sebuah kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian tentang fikih misalkan, dalam jangka waktu ke depan. Siang hari ini merupakan kajian dakwah pertama kali, kajian yang perdana. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan, kita senantiasa diberi kesehatan, agar kita bisa melaksanakan kajian ini dengan rutin serta istiqomah. Namun saya di sini dalam rangka untuk menemani hadirin serta pemirsa dimanapun berada. Bukan berarti saya yang mengisi atau saya yang memberi materi tentang kajian yang ada di LDNU MWC Kedung Jajang ini berarti paling benar, berarti paling betul, tidak. Saya mengajak itu seperti statementnya budayawan MH Ainun Najib, kita ini sinau bareng ya. Kita sinau bareng agar supaya apa yang tidak saya ketahui bisa dibantu oleh hadirin dan pemirsa melalui kritik dan saran lewat pesan, lewat inbox atau lewat kolom komentar pada live streaming siang hari ini. Monggo jika ada pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, pemahaman yang mungkin ada sedikit kesalahan, sedikit kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, apa yang pemateri sampaikan, monggo kami siap menerima kritik, kami siap menerima saran, masukan, serta pemahaman-pemahaman yang lebih bagus demi untuk bersama-sama mencari kebenaran. Nah, pada siang hari ini kita akan memulai dengan kajian fikih. Jadi pertemuan pertama, live streaming pertama ini kita akan memulai dengan materi fikih yang banyak dikenal oleh orang, utamanya di kalangan santri atau di dunia pesantren. Kitab ini bernama Takrib, sebuah ringkasan, sebuah materi yang sangat singkat tapi memberikan pemahaman yang secara cukup, utamanya untuk pelajar pemula. Takrib ini sudah banyak dikenal di dunia pesantren, merupakan sebuah ringkasan yang mana musannif itu diminta oleh sahabat-sahabatnya. Musannifnya ini dikenal dengan nama Al-Qadhi Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja. Beliau diminta oleh para sahabatnya. Qala Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani radhiyallahu taala anhu, sa'alani
ba'dul asdiqai hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi musannif itu diminta oleh sahabat untuk mengarang sebuah ringkasan, mengarang sebuah rangkuman fikih yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Akhirnya musannif mengabulkan permintaan para sahabatnya itu, terbitlah atau jadilah sebuah ringkasan yang bernama Takrib ini. Kitab yang mudah dipahami, cocok untuk pemula, cocok untuk pelajar tingkat awal, tingkat ibtida. Dan ini sebenarnya juga mudah untuk dihafal. Ya, mudah untuk dihafal. Ya. Takrib ini ada banyak nama. Dalam artian tidak hanya fokus terhadap satu nama berupa takrib ini saja. Ada yang dikenal dengan sebutan Matan Abi Suja, karena ini sebuah ringkasan yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah Ghayatul Ikhtisar, ya, sebuah ringkasan juga takrib. Takrib ini banyak syarah, ya. Jadi sebuah ringkasan kemudian dijelaskan lagi dengan penjelasan yang lebih luas. Pemahamannya dijabarkan lagi dengan pemahaman yang lebih panjang, lebih luas. Disyarai dengan kitab yang bernama Fathul Qorib, ya. Jadi Fathul Qorib itu merupakan penjelasan yang lebih luas dari sebuah ringkasan yang disebutlah dengan istilah syarah. Syarah Fathul Qorib, ya. Syarah Fathul Qorib. Fathul Qorib menjelaskan apa yang ada dalam pembahasan kitab takrib itu. Nah, ini merupakan gabungan dari dua kitab, kitab takrib dan kitab Fathul Qorib. Tidak cukup sampai di situ. Fathul Qorib masih disyarai lagi. Ada yang namanya kitab Bajuri. Bajuri itu terdiri dari 2 jilid, ya, agak tebal. Kemudian ada kitab yang namanya Alal Khotib, itu lebih tebal lagi, ada 5 jilid di dalamnya. Itu, ya. Itu disebut dengan hasyiah. Makanya di kitab Bajuri itu dinamai hasyiah Al-Bajuri atau hasyiah Al-Bujairimi Alal Khotib, yang merupakan penjelasan dari Fathul Qorib, merupakan penjelasan lagi dari kitab yang merupakan sebuah ringkasan di dalamnya. Nah, ini sebuah pengantar. Materi yang terliput, materi yang tercangkup di dalamnya merupakan materi fikih. Fokus terhadap kajian-kajian fikih. Apa sih sebenarnya fikih itu? Kalau kita memahami secara dasar, ya, sebenarnya fikih itu hampir sama dengan ilmu, ya. Bahkan fikih itu diartikan sebagai pengetahuan juga, tapi lebih terhadap kepemahamannya. Al-ilmu bi syai'i ma'al fahmi, ya. Kalau ilmu, alima ya'lamu ilman, itu hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau fikih, faqiha yafqahu fiqhan, ya. Ini sebutannya santri ini, ya. Ada kias-kiasan sorof yang itu kunci agar bisa membaca kitab kuning Adul yang dikenal di banyak pesantren. Ya. Secara lafadz, secara kiasan itu sama. Tapi secara bentuk pemahaman, fikih itu agak
lebih mendalam lagi pemahamannya yang diketahui. Misalkan ada sebuah meja, ada seseorang yang tahu bahwa ini meja. Ya sudah, sekedar tahu saja. Saya tahu ini namanya meja. Tapi orang yang faqih, orang yang paham, tahu bahwa ini meja, tahu sekaligus fungsinya dari meja itu apa. Misalkan meja untuk belajar, meja untuk ruang tamu, meja untuk ruang makan misalkan. Dan tahu, paham betul juga bahwa meja ini terbuat dari kayu umpamanya. Nah, itu orang yang faqihnya lebih luas. Al-fahmu, al-ilmu bisyai'i ma'al fahmi. Ya. Atau ada juga yang mengatakan fikih itu fahmul asya'id daqiqati. Ya. Pemahaman terhadap segala sesuatu secara mendalam. Ya. Jadi sekali lagi fikih ini pemahaman yang secara lebih lanjut, bukan hanya tahu tapi sekaligus paham. Makanya orang yang faqih dengan orang yang alim itu sebenarnya kalau melihat dari sudut pandang fikih ya, itu lebih tinggi statusnya dari orang yang alim. Tiap musannif dengan menggunakan kata alim itu sebenarnya ada tambahan lafadz atau tambahan kata untuk menyebutkan kealiman yang sebenarnya. Misalkan para pengarang kitab disebutkan al-alim al-allamah. Ya. Orang yang sangat alimnya. Orang yang sangat tahu banyak akan ilmunya. Itu. Jadi minal fuqaha minal ulama itu dua sisi yang berbeda. Tapi kalau fuqaha, para orang-orang yang faqih, para orang-orang yang paham, itu hanya fokus terhadap satu bidang saja, yaitu fikih. Yang kita tahu dan yang kita kenal, orang yang alim, ya ini di kalangan orang banyak, orang yang alim itu juga fokus terhadap banyak bidang. Alim ilmu nahwu, alim ilmu fikih, ya. Alim ilmu akhlak, alim ilmu tasawuf. Nah, itu kan banyak bidang. Ya. Jadi pengetahuannya bukan hanya tertuju terhadap fikih saja. Dan derajat alim itu sudah tinggi. Sudah tinggi. Bisa digelar oleh seorang kiai, seorang guru alim terhadap ilmu bidang agama, guru yang alim terhadap ilmu bidang umum, guru yang alim terhadap ilmu bidang akhlak. Jadi pengetahuannya sudah sangat banyak. Pengetahuannya sudah luas. Pada fasal pertama yang ada dalam kitab ini merupakan kitab yang mengkaji tentang toharoh. Kitab yang mengkaji tentang apa dan bagaimana itu sesuci, penyucian. Ya. Jadi dalam fikih, karena mengkaji ilmu yang mengkaji tentang banyak aspek kehidupan secara sosial, interaksi antar kemanusiaan, interaksi manusia dengan Tuhannya, ya. Maka dalam kitab fikih yang mulai kitab fikih yang tipis sampai kitab fikih yang tebal, itu pasti banyak mencakup tentang yang namanya ubudiyah, tentang yang berkenaan dengan ibadah, ya, seperti sholat, seperti zakat, haji, wudhu, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu fikih. Tentang aspek ilmu sosial, interaksi antar kemanusiaan, itu difasilitasi dengan yang namanya bab muamalat, ya, muamalah, interaksi kesosialan, interaksi antar kemanusiaan.
bagaimana manusia itu saling membantu, saling bekerja sama dengan manusia lainnya. Nah, itu. Jadi fikih mengkaji banyak hal. Pasti itu sudah, pasti ada yang namanya ubudiyah, pasti ada yang namanya muamalat, munakahat, ya, berkenaan tentang nikah, ilmu mawaris, ilmu tentang ahli waris, warisan, ya. Kemudian sampai ke hak pidana, ya. Hukum pidana, persaksian, perbudakan, itu dibahas dalam fikih. Ya. Nah, dalam kitab takrib ini diawali dengan bab yang bernama toharoh, sesuci. Ya. Apa sih sebenarnya sesuci itu? Bagaimana sih sesuci itu? Ya. Suci, ada kata-kata yang hampir serupa, ada kata-kata yang hampir menyamai dengan toharoh, yaitu bersih. Ya. Ini dua kata yang hampir sama, tapi mempunyai kandungan arti yang berbeda. Bersih dan suci. Kalau saya umpamakan ada hewan anjing misalkan. Seperti yang kita tahu bahwa anjing itu merupakan anjing yang termasuk dalam kategori najis yang berat. Ya. Anjing yang termasuk dalam kategori najis yang berat. Ada sebuah hewan yang bernama anjing. Hewan ini lalu dimandikan, dibersihkan. Ya. Apakah itu bersih? Apakah suci hewan itu? Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suci dan bersih itu merupakan dua kata yang sangat berbeda. Nah, toharoh di sini lebih ke perihal tentang ibadah. Derajatnya lebih tinggi dari bersih. Juga lebih terhadap ritual-ritual kerohaniannya. Ritual yang berkenaan dengan kebatinan. Ya, ini toharoh. Misalkan dalam wudhu. Dalam wudhu, mengapa wudhu itu disebut dengan toharoh? Mengapa disebut dengan sesuci? Karena kalau wudhu itu disebut dengan bersih, ya, disebut dengan pembersihan, tidak cukup hanya sebatas mengusap air terhadap muka, menyirami air terhadap tangan misalkan. Kalau secara tandif, secara pembersihan itu sudah mengena. Tapi karena wudhu itu termasuk dalam kategori ibadah kebatinan, maka penyucian jasad dan penyucian batin melalui wudhu itu sudah mengena keduanya. Ya. Jadi bersih itu hanya membersihkan kotoran yang ada pada jasad, tidak pada batin. Kitabut Toharoti. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Di sini lanjut membahas tentang apa yang namanya air. Ya. Air yang bagaimana? Beberapa air yang bisa atau yang sah. Ya. Kalau di dalamnya itu dijelaskan dengan ay yasihu. Al-miyahul lati yajuzu ay yasihu. Ya. Air yang sah digunakan untuk penyucian. Air yang sah digunakan untuk bersesuci. Ada 7 macam air. Ya.
Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Entah menyucikan dari najis, entah menyucikan dari hadas. 7 air ini bisa digunakan untuk keduanya. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit, air ain nazilu minha wa huwal matar, atau yang kita sebut dengan air hujan, ya. Air hujan. Bagaimana statusnya air hujan? Ya suci. Bagaimana air yang suci itu? Ya bisa digunakan untuk bersesuci. Ya. Apalagi air hujan itu kita tidak bisa membatasi tolak ukur banyak dan tidaknya. Tidak terbatas air hujan itu, ya. Tidak terbatas. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, ya. Wa ma'ul aini, air sumber. Wa ma'us salji, air es atau air salju, ya. Wa ma'ul barodi, yang terakhir air embun. Ya. Ini pembagian air secara global, pembagian air secara universal, yang tidak bisa ditakar seberapa banyak atau seberapa sedikit dari ketujuh macamnya air ini. Jadi ketujuh macam air itu bisa dan sah digunakan untuk bersesuci. Iya. Seperti yang telah disebutkan, ada 7 macamnya air. Entah akan digunakan untuk bersesuci dari najis, entah akan digunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. 7 air ini sah dan bisa untuk digunakan. Kemudian tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Pembagian berikutnya ini merupakan pembagian air dalam kategori penggunaan. Ya. Jadi ada 4 lagi pembagian air yang secara penggunaannya itu berbeda-beda dengan status air yang berbeda juga. Yang pertama apa? Tahirun mutahhirin ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Air suci dan menyucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Apa itu? Wa huwal ma'ul mutlaqu. Itu yang kita kenal dengan istilah air mutlak. Air mutlak ini air yang terbebas atau tidak terikat dengan sebutan nama. Ada sebuah air misalkan. Air ini kemudian saya letakkan di sebuah wadah yang bernama timba. Jadi kita menyebutnya ini dengan air timba. Ada air sumber. Kemudian kita taruh di wadah gelas plastik bertuliskan label Aqua, bertuliskan label Santri, bertuliskan label Alamu misalkan. Ya. Berarti air itu sudah berpindah nama menjadi air Aqua. Yang awalnya kita sebut dengan air sumber, pindah nama menjadi air Aqua. Atau air laut. Ya. Air laut, air yang ada di sebanyak luas lautan. Ya. Kemudian kita ambil satu timba. Kita taruh di botol misalkan. Taruh di botol dan taruh di timba. Apakah kita akan menyebutkan ini sebagai air laut? Tidak. Ya.
Jadi kita menyebutnya ini dengan air timba. Kita menyebutnya yang satunya lagi menyebut dengan air botol. Atau bahkan ada yang menyebut air mineral umpamanya. Ya. Karena ada berlabel aqua, bertutup dengan rapat, ya, sudah menjadi wadah yang instan. Kita tidak menyebut air laut. Ya. Kita menyebutnya sudah air mineral. Nah, air mutlak ini terbebas atau tidak terikat dengan sebuah nama. Ya. Jadi air yang bagaimanapun, air yang dengan wadah seperti apapun, air yang statusnya tidak terikat dengan nama, itu dinamakan dengan air mutlak. Ya. Air mutlak. Itu macam air yang pertama. Jadi air mutlak itu air yang suci dan bisa menyucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Tidak makruh untuk digunakan bersesuci. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu wa huwal ma'ul musyammas. Jadi yang kedua, air suci yang bisa menyucikan, ya, statusnya suci, bisa menyucikan. Akan tetapi makruh dalam penggunaannya. Wa huwal ma'ul musyammas. Apa itu? Adalah air yang dipanaskan melalui sinar matahari. Ada air diwadahi timba, atau ada air diwadahi dengan wadah lain misalkan. Lalu dipanasi, entah dengan kesengajaan atau entah dengan ketidaksengajaan. Intinya air itu melalui panasnya melalui sinar matahari. Ya. Bagaimana status airnya? Ia tetap suci. Bagaimana kelanjutannya? Apakah masih bisa untuk digunakan bersuci? Bisa. Status masih bisa digunakan untuk bersesuci, akan tetapi makruh untuk menggunakan air tersebut. Itu namanya air musyammas. Air yang dipanasi dengan terik sinar matahari. Ya. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu. Air suci dan tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Tidak bisa menyucikan yang lainnya. Tapi statusnya air itu suci. Wa huwal ma'ul musta'malu. Air yang telah digunakan. Nah, di sini disebut dengan air yang musta'mal. Digunakan apa? Digunakan untuk menghilangkan hadas, digunakan untuk menghilangkan najis, digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi. Ya. Jadi air yang telah mengenai kulit, air yang telah mengenai tubuh, atau air yang telah digunakan untuk membersihkan benda yang lainnya. Ya. Status dari air yang telah digunakan tersebut, maka statusnya termasuk dalam kategori air yang mustakmal. Air yang telah digunakan untuk selainnya. Jadi status airnya suci. Tapi kalau sudah untuk menghilangkan najis,
Ya. Untuk menghilangkan najis, air yang telah bercampur dengan najis misalkan, ya, itu sudah airnya tidak suci. Nah, dari sini kita banyak pendapat, kita banyak tahu bagaimana air yang bercampur, bagaimana air yang telah terkena benda najis itu sudah ada khilaf di dalamnya. Ya. Tapi sebenarnya status dari air tersebut tidak bisa diganggu gugat dengan kenajisan, kotoran atau benda yang lain. Tidak berpengaruh terhadap kesucian airnya. Ya. Ada sebuah hadis Nabi yang bertuliskan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air suci. Di sana kata-katanya menggunakan tohurun. Ya. Kalau dalam kaidah shorof, lafadz tohurun itu mempunyai kandungan arti yang berulang-ulang. Sama seperti lafadz ghafurun. Kapan Allah itu bersifat ghafur? Kapan Allah itu mempunyai sifat ghafur? Ya. Bagaimana ghafur? Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Ya. Allah bersifat ghafur itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi ghafur itu sifat pemaaf berulang-ulang, berkelanjutan dan secara terus-menerus. Ya. Syakurun misalkan. Orang yang bersyukur. Tapi kalau kata-katanya menggunakan syakurun, berarti seseorang tersebut bersyukurnya dalam tingkat yang berkelanjutan dan secara terus-menerus. Ya, semoga kita senantiasa tetap menjadi orang yang bersyukur tidak hanya sekali 2 kali, tapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Begitupun dengan tohurun, al-ma'u tohurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Kata-kata tohur itu, kata-kata suci itu dalam artian suci yang berkepanjangan, suci yang berkelanjutan, suci yang berkali-kali. La yunajjisuhu syai'un.